Ucil mengaku stres berat. Pembunuh Vina Cirebon sebut cobaan dari Tuhan. Kelakuan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, pembunuh Vina Cirebon, mengaku mengalami stres berat hingga menyebut apa yang terjadi padanya cobaan dari Tuhan. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Setelah melakukan tindakan keji dan tak masuk akal terhadap Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, Ucil justru mengaku merasa mendapat cobaan dari Tuhan. Samras, yakinlah kalau rencana Allah itu pasti lebih indah. Percayalah setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah air mata pasti ada kebahagiaan, tunjukkan yang sebenar-benarnya ya Allah, amin ya Allah. Wajah tersenyum, tulis Ucil di Facebook pada tanggal 23 Januari tahun 2017. Ucil dan teman-temannya terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 UU nomor 35 tahun 2014 tentang persetubuhan anak. Hakim memvonis Ucil dan Eko dengan hukuman mati. Ucil dan Eko kemudian mengajukan banding atas vonis hukuman mati tersebut. Selama menjalani sidang banding ini, Ucil rupanya dalam kondisi mabuk. Di dalam persidangan abok parah karena stres berat karena hukuman seleher, tulis Ucil. Padahal hukuman tersebut akibat tindakan sadis yang dilakukan pada Eki dan Vina di Cirebon. Dalam isi dakwaan diketahui bahwa Ucil melakukan tindakan sadis, mulai dari memukul leher Eki menggunakan bambu di jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Tak habis sampai di situ saja, Ucil kembali memukul Eki saat di lahan kosong depan SMPN 11 Cirebon. Setelah teman-temannya menyiksa Eki, Ucil kemudian menusuk dada kanan korban menggunakan samurai panjang. Ucil lantas memukul Vina. Saat Vina pingsan, Ucil bersama dua orang lainnya memindahkan tubuhnya ke samping jasad. Di sanalah Ucil bersama meruda paksa Vina secara bergilir. Setelah memperkosa, Ucil langsung menyabet kepala belakang Vina menggunakan samurai. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andikan merupakan anak dari Asep Kusnadi. Dia lahir di Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Saat membunuh Vina, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga seorang pengangguran asal perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Sebut pesta belum berakhir diberitakan sebelumnya. Satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, sempat menyebut jika pesta belum berakhir. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Usai ditelusuri, terungkap akun Facebook Ucil yang dibuatnya pada 2016. Rupanya setelah melakukan perbuatan keji itu pada Vina Cirebon, Ucil terlihat tak menyesal. Hal itu tampak pada postingan Ucil di Facebook tak lama setelah kejadian itu. Pada Desember tahun 2016, Ucil membuat akun Facebook baru bernama Evan Aldiano Unyil. Sebelumnya ia memiliki akun Facebook bernama Uciel Afrilio. Pada akun Evan Aldiano Unyil, Ucil kerap memposting kegiatannya di dalam penjara. Ucil juga memposting foto dirinya saat memakai batik yang sama saat ia menjalani sidang tuntutan pada Mei tahun 2017. Seolah tak menyesal, ia bahkan sesumbar kalau kehidupan di penjara tidak membuatnya tak bisa melakukan apapun. Slow pesta belum berakhir, jangan menyalahkan keadaan, Tuhan yang lebih tahu kapan kita harus bahagia, tulis Ucil. Kemudian ada posting Ucil mengaku sedang menunggu sidang tuntutan. Ucil DKK pun didakwa hukuman mati. Namun pada tanggal 26 Mei tahun 2017 mereka divonis hukuman penjara seumur hidup. Akun Facebook Ucil pun terakhir aktif pada tanggal 2 Mei tahun 2017. Sebelumnya ia sempat menulis akan dipindahkan ke rutan Kosambi. Aksi sadis Ucil diketahui. Vina dan kekasihnya, Eki, tewas dibunuh anggota geng motor pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Satu di antara pelaku yang paling sadis yakni Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil. Pada berkas putusan sidangnya, Ucil memukul korban Eki menggunakan bambu saat tiba di lahan kosong.
Ucil juga bahkan menusuk bagian dada sebelah kanan korban Eki menggunakan pedang samurai. Tak hanya itu, Ucil juga memukul kepala Eki menggunakan batu. Setelah Eki tewas, Ucil kemudian memukul pipi kanan Vina Cirebon. Ucil juga ikut memperkosa Vina dan setelahnya langsung menyabetkan pedang samurai ke kepala bagian belakang korban. Setelah itu, para pelaku membawa keduanya ke flyover seolah-olah keduanya kecelakaan. 8 dari 11 pelaku sudah ditangkap dan divonis oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Sementara 3 orang lainnya, yakni Pegi alias Perong, Andi, dan Dani belum ditangkap setelah 8 tahun berlalu. Kita akan menggali lagi keterangan para tersangka yang sudah ditahan, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan. Polda Jabar bahkan sudah menetapkan ketiganya sebagai DPO. Bantah bunuh Vina Cirebon telanjur di penjara selama 8 tahun. Kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis, kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film. Klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota, kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya, dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situ Gangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat, pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. Di malam kejadian, klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining, katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. Kelima orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat, sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana, mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan, peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Anggota geng motor bantah bunuh anggota geng motor pelaku kasus Vina Cirebon rupanya membantah telah memerkosa korban. Bahkan faktanya, polisi juga tidak menerapkan pasal pemerkosaan terhadap 8 terpidana yang kini sudah diadili. Sebanyak 7 pelaku divonis hukuman seumur hidup, sementara 1 pelaku di bawah umur divonis penjara 8 tahun. 7 terdakwa yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Dalam persidangan, hakim menilai semua unsur dalam dakwaan primer yaitu pasal 340 KUH pidana mengenai pembunuhan berencana dan pasal 81 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terbukti dilakukan oleh para terdakwa. Pada persidangan itu, ketujuh pelaku tidak dikenakan pasal pemerkosaan. Namun Hakim Suharno menyimpulkan, kematian korban murni bukan karena kecelakaan seperti yang dibantah oleh kuasa hukum ketujuh terdakwa saat membacakan pembelaan. Sebab berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa terbukti